Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang luar biasa di minggu yang kedua. Pada bulan Februari ini kita diberkati Tuhan, bahkan kita juga mengalami sukacita di depan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita bersama-sama. Hari ini firman Tuhan bagi kita bersama-sama kedua di minggu yang kedua ini adalah percaya dan tidak ragu. Percaya dan tidak ragu. Matius pasal 14 ayat yang ke-26-27 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, saudara sekalian, salah satu yang mereka miliki adalah mereka percaya dan tidak ragu. Artinya bahwa dalam diri mereka selalu saudara sekalian terbangun keyakinan yang teguh saudara sekalian bahwasanya hidup mereka saudara sekalian selalu di dalam pertolongan Tuhan. Artinya orang yang menyerahkan diri total tidak pernah bimbang, tidak pernah saudara sekalian menjadi cemas, tetapi mereka adalah orang yang percaya dan tidak pernah ragu. Pembahasan dalam Alkitab ini saudara sekalian tentu ini menjelaskan kepada kisah di mana Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian ketika murid-murid pada malam hari mereka melihat dia berjalan di atas air, lalu menganggap itu hantu, berteriak-teriak, lalu takut saudara. Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Petrus kemudian berkata, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan. Lalu Yesus berkata, datanglah. Saudara, pada pokok sampai di sini ataupun pada pernyataan Petrus sampai di situ, maka semua masih aman dan nyaman. Yang menarik adalah ketika dia sudah mulai berjalan, nah ini menjadi problem. Orang yang tidak menyerahkan diri total kepada Tuhan, pasti ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Sama seperti Petrus. Ketika berjalan, lalu dirasanya tiupan angin. Nah, ini akan menjelaskan saudara sekalian bahwa orang-orang yang kemudian merasa situasi di kiri dan kanannya tidak mendukung hidupnya ataupun tidak memberi support kepadanya. Nah, ini persoalan yang kemudian membuat kita menjadi orang yang ragu-ragu. Pribadi yang percaya dan tidak ragu saudara sekalian, minimal dalam diri mereka 3 hal ini akan ada. Yang pertama adalah tenang dan tidak takut. Tenang dan tidak takut. Saya pikir ini adalah menyangkut ketenangan secara rohani, saudara sekalian, karena kita punya iman. Tapi juga terhadap saudara sekalian ketenangan secara psikologis. Ketenangan secara psikologis di sekeliling kita. Itu juga menjadi bagian yang perlu dan ada. Dan menurut saya saudara sekalian, ini patut dan harus ada dalam seluruh kehidupan kita. Tenang. Ada badai, ada persoalan, ada pergumulan, tenang. Ya, ada banyak saudara sekalian pergumulan yang kita hadapi di tahun ini, tetap tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya dan tidak ragu, Yesus menjadi penolong bagi kita. Yang kedua saudara sekalian, tenang dan tidak ragu itu akan disambung saudara sekalian dengan poin yang kedua, bertindak dengan yakin. Bertindak dengan yakin. Maka orang-orang yang seperti ini saudara sekalian ketika melangkah tidak ragu, tidak bimbang, pokoknya yakin. Petrus sebetulnya pada awalnya dia yakin. Tapi yang menjadi penghambat kenapa dia tidak bisa terus berjalan di atas air tersebut ketika dia mengalami yang namanya apa? Kebimbangan akan angin yang ada di kiri kanannya yang kemudian mungkin meniup kehidupannya. Menurut saya saudara sekalian, pada konteks seperti ini kita banyak mengalami yang namanya keraguan-raguan dan kebimbangan. Orang yang percaya dan tidak ragu, pasti mereka bertindak dengan yakin. Apa saja harus kita bertindak dengan yakin. Dan saya mendorong kita bersama-sama, jemaat Tuhan, mari bertindak dengan yakin. Yang ketiga, tidak terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita. Harusnya inilah yang menjadi bagian dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Karena kita tidak ragu.
Berarti saudara sekalian, kalau kita percaya dan tidak ragu, maka kita tidak terpengaruh dengan apa-apa. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menolong kita, tangan Tuhan memegang kita. Tidak seperti Petrus, saudara sekalian. Dia berjalan, dirasanya tiupan angin, lalu kemudian dia mulai bimbang. Ya, dia mulai oleng, saudara sekalian. Harusnya dia lebih fokus kepada Yesus yang menyuruh dia berjalan, ketimbang dia kemudian membuat fokusnya berubah kepada apa yang ada di kiri kanannya. Apa itu? Angin yang bertiup, saudara. Dengan kata lain apa? Petrus kalah dengan angin, ketimbang dia melihat kepada Yesus yang menyuruh dia, yang sanggup membuat mujizat, dia berjalan di atas air. Kalau engkau dan saya menjadi pribadi yang tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan kita, tetap hanya memandang kepada Yesus. Pada poin inilah kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan tidak ragu-ragu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.